nanti tidak ada penolong selain Allah, nanti tidak ada pemberi syafaat kecuali yang sudah diizinkan oleh Allah. Kena COVID, ya terserah Allah. Tapi kenapa Allah kok menciptakan dalam 6 masa atau 6 hari? Ternyata ada rahasia di balik itu semua. Apa Bapak Ibu rahasianya? Monggo dibuka di surat Hud, surat ke 11 ayat 7. Monggo dibuka surat Hud, surat 11 ayat ke-7. Pun panggil surat Hud, surat ke-11 ayat 7. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa, dan arsy-Nya di atas air. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu, Allah menciptakan dalam prosesnya hari 1, hari kedua, hari ketiga, ternyata ada prosesnya Bapak Ibu. Kemudian sama seperti menciptakan manusia. Coba kalau Allah bilang manusia, jadi manusia apa bisa Pak? Bisa, gak usah proses dari ya zigot, kemudian tumbuh segumpal darah, kemudian tutup dengan daging, kemudian tutup dengan tulang, dibungkus dengan daging yang kuat. Lah pokok Allah gawe ribet. Untuk apa Pak tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar manusia itu memahami tentang proses kejadian alam, ya, baik manusia, baik langit dan bumi, untuk manusia itu menunjukkan siapa yang paling terbaik amalannya. Untuk memahami Pak, semua ilmu itu harus dipahami dengan detail, dengan rinci, agar apa? Amalannya itu menjadi ahsan, menjadi sempurna. Sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sholat bisa. Mulai takbiratul sampai salam bisa. Kalau mau sholat langsung tanpa dipahami, tanpa dimengerti bacaannya, cuma dibaca gampang. Bisa dilakukan? Bisa. Tapi kalau seseorang itu sholat, memahami apa di balik Al-Fatihah, memahami gerakannya itu ketika mengangkat yang betul yang mana, memahami ruku itu bacaannya apa, dengan teliti, ya, dengan masa ke masa, ya, intinya seperti itu Pak. Maka ibadahnya menjadi ahsanu amalah, karena sudah melalui proses pemahaman secara detail, tidak langsung ujuk-ujuk. Kecil Pak, Allah menciptakan langit jadi. Allah ciptakan bumi jadi. Sekejap mata pun bisa. Bahkan sampai sebelum kejap mata juga bisa. Tapi Allah ciptakan itu ada prosesnya supaya manusia itu tahu bahwasanya langit bumi itu diciptakan secara sempurna. Ibadah pun ayo kita lakukan dengan cara sempurna, sehingga yang sempurna itu bukan kasuro amal nggih Pak. Yang Allah inginkan ahsanu amalah, amalan yang terbaik. Bapak Ibu sekarang ngaji, pasti di antara kita Bapak Ibu ada yang ahsanu amalah, ada yang sholat, kita nanti sholat isya, pasti di antara kita ada yang ahsanu amalah. Siapa yang ahsanu amalah? Sholatnya karena Allah, menganggap sholat isya itu nanti adalah sholat yang terakhir, khusyuk, memahami semua bacaannya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dia mengaku Allah maha besar, tapi dalam kehidupannya kok merasa dia paling besar.
merasa dia yang paling ngerti keilmuan, merasa meremehkan orang lain, apakah tidak malu dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tapi aplikasi kehidupannya dia beda, Pak. Beda jauh. Maka Bapak Ibu, nah inilah Allah, ya rahasia di balik Allah menciptakan 6 masa untuk langit dan bumi agar manusia itu menunjukkan amalan yang terbaiknya, memahami dengan secara telitinya, memahami ibadah itu dengan ilmu, bukan ujuk-ujuk langsung ya praktek tanpa ilmu. Dan ketika ilmu itu dilakukan, maka amalannya menjadi amalan yang terbaik. Karena diminta Allah ahsanu amala, bukan katsura amal, bukan amal yang banyak, tapi amalan yang terbaik. Syukur-syukur kita kalau amalannya banyak, semuanya dinilai Allah menjadi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ternyata ya salah satu rahasia kenapa Allah kok menciptakan langit 6 hari. Ini biasanya ditanya oleh misionaris, Pak. Ya, dengan dibanding-bandingkan, kan Allah bisa langsung lah, apa kok Allah nggawe 6 dino. Kita kalau jawab enak, Pak, ya. Kalau mau Allah buat 6 hari, 8 hari, 14 hari, ya terserah Allah. Ya itu kan Tuhan saya, kapok takok. Ya Allah, terserah Allah mau ciptakan 8 hari, mau ciptakan berapa puluh hari. Allah ya suka-suka Allah, karena Allah yang berhak untuk menciptakan dan menunjukkan kepada manusia tentang kekuasaannya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagimu selain dia seorang pun penolong, wala syafi', dan tidak ada pula yang memberi syafaat. Afala tatadzakkarun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini Pak, Allah ingatkan, nanti tidak ada penolong selain Allah, nanti tidak ada pemberi syafaat kecuali yang sudah diizinkan oleh Allah. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang berhak memberikan syafaat, yaitu sesuai dengan bi'idnih, yaitu sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Pak yang mampu memberikan syafaat, semuanya izin sama Allah. Karena syafaat itu hak mutlak milik Allah. Kalau ada yang minta syafaat, Al-Quran minta syafaat, puasa minta syafaat, Allah izinkan. Oke, kita pun ternyata Pak punya peluang untuk memberikan syafaat kalau kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Ingat tentang teman yang dari dulu berjuang, ya, memakmurkan masjid, memikirkan pondok, terus berjuang, ya tidak dibayar sepersen pun, bahkan mengeluarkan uang yang banyak. Ya, perjuangan itu dimintakan sama Allah. Ya Allah, kok saya nggak melihat saudara saya, ya Allah, tolong ya Allah selamatkan. Ya karena dulu dia berjuang bersama saya, sholatnya jamaah, ya di satu jamaah namanya Usisa, ya Allah tolong ya Allah saya minta. Ternyata Allah ya dalam hadis qudsinya menyampaikan, carilah orang yang kamu maksud itu. Kemudian mencari Pak, nemukan, ya Allah alangkah senangnya Pak. Ya kalau tidak masuk surga ternyata orang itu mencari kita, kemudian ditarik ya atas izin Allah, karena diberikan izin untuk memberikan syafaat, akhirnya masuk surga. Senang Pak punya teman seperti itu Pak. Apakah ada teman yang masih ingat dengan kita Bapak Ibu nanti di akhirat? Teman yang kita ajak ngopi, teman yang kita ajak nyangkruk. Kadang teman itu kelihatan ketika kapan? Ketika kita susah, itu baru real friend ya, teman yang luar biasa. Kalau susah, kalau kaya saja atau berada,
ditemani pas susah, pas ya jatuh, ya usahanya bangkrut, langsung ganti konco, ditinggal. Maka muncul Pak, ketika jatuh itu muncul, oh ini teman. Nah itu hanya di dunia ternyata ada teman yang luar biasa. Siapa? Teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Maka bersyukur Bapak Ibu, di grup Usisa itu ada yang mengingatkan, oh hari Selasa, hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu puasa Ayyamul Bid. Ya, hari ini yang terakhir. Kalau Bapak Ibu lihat keluar itu Masya Allah bulannya bunderser. Kalau memang nggak bisa, nggak nutut, ya monggo puasa 3 hari dalam 1 bulan. Oh saya nggak nutut, berarti saya mulai Kamis, Jumat, Sabtu. Ya monggo silakan secara berurutan atau tidak berurutan pun tidak masalah. Ya maka Bapak Ibu, peluang-peluang seperti ini, teman yang mengingatkan seperti ini, kita bersyukur. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ada yang mengingatkan dalam kebaikan. Bisa jadi mereka lah nanti yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat Pak. Amin ya Rabbal alamin. Syukur-syukur kita yang menyelamatkan Bapak Ibu. Ya, kita berdoa ya Allah, hindarkanlah kita nanti dari siksa api neraka. Walau sedetik pun kami gak kuat ya Allah. Kita berdoa seperti itu Bapak Ibu, karena neraka itu luar biasa ya siksanya atau dahsyatnya. Yudabbirul amro minas sama, dia mengatur segala urusan dari langit, ilal ard, ke bumi, thumma ya'ruju ilai, kemudian urusan itu naik kepada Allah, fi yaumin, dalam suatu hari, kana miqdaruhu, yang kadar lamanya alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini satu ayat yang menunjukkan bahwasanya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Mimma ta'udun, seperti yang kamu hitung wahai manusia. 1 hari di akhirat seperti yang kamu hitung 1000 di dunia. Berarti Pak, hitungan akhirat hidup kita cuma 1,5 jam kalau usianya 60 tahun. Nek gak nutut 60 tahun, ya iso ae sak jam, iso ae setengah jam, iso ae 10 menit. Tapi Pak, 10 menit inilah yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Maka yang tidak memanfaatkan 10 menit ini dengan sebaik-baiknya, merekalah orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, manusia itu punya peluang, hampir semuanya berpotensi rugi. Siapa mereka? Yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini Pak, kita tuh disindir terus oleh Allah. Ya, kalau kita mengatakan Allah paling rong dino, hitungan akhiratnya piro Pak? Paling rong dino nang akhirat, berarti 2000 tahun mlebu neraka nih. Ya, sama seperti orang-orang kafir Pak. Lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat, yalah. Paling kita itu masuk neraka ya paling 1 hari 2 hari, 2000 tahun. Pengen ngomong aja Pak, 2000 tahun Mas Bro, tutuk rong dino, hitunganmu rong dino, hitungane akhirat rong dino iku 2000 tahun. Ya, 1 detik itu 48 hari Pak, 1 detik. Ya, kita mau main-main, mau merasakan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo tobat, ayo tobat. Allah Maha Pengabul dosa, ya Maha Pengampun juga. Ayo kita tobat Bapak Ibu, dan kita minta sama Allah surganya. Kalau minta surga, mintalah surga yang tertinggi, surga Firdaus. Ya, bismillah. Dalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itu
Allah Tuhan yang maha tahu tentang yang gaib dan yang nyata, dan dialah yang maha perkasa dan juga maha penyayang. Allah maha tahu semua yang kita kerjakan. Jangan anggap Allah tidak tahu. Maksiatan sekecil apapun Allah akan tahu, sebesar apapun Allah juga tahu. Ya, tidak akan ada luput sedetik pun Bapak Ibu. Kalau kemarin melakukan hal-hal yang gak baik, tugas kita cuma satu, apa? Istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau salah sama manusia, bagaimana? Minta maaf atau selesaikan urusan itu kepada manusia. Karena kita sama manusia yang lain itu nanti ada batasnya, Pak. Maka dari itu Allah contohkan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu wal afina aninnas. Kita tidak mendapatkan minta maaf dari orang yang kita inginkan dia minta maaf kepada kita. Misal kita memaafkan, semua apapun yang berurusan dengan saya, yang itu membuat sakit hati saya bebaskan, saya maafkan. Akhirnya itu nanti Pak akan hilang sendiri. Ya, penutupnya itu akan hilang. Kalau misalnya masih belum ada maaf, ada urusan, ada konflik, dan itu masih mengganjal satu sama lain, ya sehingga suudon, fitnah, maka itu akan terus ada, Pak. Maka kalau kita memaafkan, jerat itu urusannya akan hilang, dan itu insya Allah Allah akan memudahkan semua urusan kita. Ya, maka Bapak Ibu, ayolah maafkanlah semua orang-orang yang pernah melakukan yang tidak baik kepada kita. Karena memaafkan itu lebih susah, makanya Allah naikkan derajatnya orang yang suka memaafkan itu, derajatnya adalah taqwallah, salah satu ciri orang yang bertakwa. Maka kalau kita supaya tidak ada ikatan dengan yang lain, siapapun yang kita ingin dia minta maaf pada kita, sudah Pak, maafkanlah. Ya, kita berusaha untuk melapangkan dada. Oh, dia pernah dulu meremehkan, menghina saya, meremehkan saya. Apa ibadur rahman itu Pak cirinya? Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang mencaci, menfitnah, meremehkan, maka sampaikanlah kedamaian. Syukur-syukur kita doakan. Biar orang lain yang mengatakan, Pak, kita itu di hadapan Allah itu baik kalau kita memaafkan kesalahan orang lain. Syukur-syukur Allah nilai kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dan semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan, Allah lancarkan. Dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.